Selamat datang di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, di hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, saya akan membawakan sebuah topik atau tema sesuai dengan judul saya, yaitu berlatih berdialog dengan kolektor terkait teror bully episode yang pertama. Di sini di video yang saat ini sedang Anda tonton, di episode yang pertama ini saya akan memberikan contoh dulu 3 dialog saya dengan Deskol voice record. Yang pertama terjadi tanggal 28 bulan 7 2022, dan kebetulan saat itu saya sedang di Polresta Surakarta. Dan jika mana nanti suaranya kurang jelas, di awalnya saya sudah ucapkan mohon maaf karena saya sedang di kantor kepolisian. Deskolnya seorang wanita mewakili dari Bank Mandiri. Di nama yang terlihat di WA itu tertulis Fahin Fahia. Dan yang kedua, materi ini saya akan berikan contoh dulu dialog saya dengan seorang deskol pria bernama mengaku Ricky, mewakili dari Bank BRI, terjadi tanggal 1 Agustus 2022. Dan yang ketiga, dialog saya dengan seorang deskol yang mengaku bernama Yogi, mewakili Bank CMB, terjadi tanggal 2 bulan 8 2022. Ketiga nama tersebut saya tidak tahu nama asli atau tidak, tapi yang pasti mengaku dengan saya sebagai pertama Fahin, kedua Ricky, ketiga Yogi. Dan setelah Anda mendengarkan voice record yang akan saya bagikan, di sana Anda bisa melihat cara menjawab dengan baik dan benar. Dan akhirnya kebetulan 3 deskol tadi tidak melanjutkan ke bagian menggunakan strategi teror bully. Baik, ini saya akan mulai memperdengarkan dulu. Khusus yang Fahin Fagia saya urutkan dari pertanggal. Yang Fahin ini selain telepon juga melakukan chat WA. Saya akan mulai dari yang pertama dan semoga ini jelas karena kebetulan ketika saya menerima ini saya sedang di Polresta Surakarta, kisaran pukul 9. Apa benar ini dengan Bapak Andi Wahyono? Betul. Bapak saya dari Bank Mandiri. Saya mau menginformasikan kartu kredit Bapak yang sudah macet. Iya. Mau dibayarkan kapan ya Pak kira-kira? Ini Pak, dari mulai saya bercerai dan akhirnya kita memang lagi nikah. Menggunakan dan kita memang sama nikah itu sampai sekarang belum ada progres kalau kita ini. Kenapa Pak kurang jelas Pak?
surat permohonan dari Bapak. Nanti Baik. Bapak pelajari. Baik. Bapak boleh kirim KTP ke saya nih. Kalau misalkan Bapak sudah ada uangnya. Baik, baik, siap Bu, siap. Nanti ini nomor ini masuk nomor berapa ya Pak? Ada Bu, silakan. Oh iya, nanti Ya. saya WhatsApp Bapak ya Pak. Ada dari Bali ya, dari Bali dan Semarang atau dari mana? Dari mana pusat? Bukan ya, bukan yang dari Semarang ya. Bukan, Jakarta. Oh, Tempo lalu kan aku mendekati dari jadi apa itu kan kita bisa Cuma kan ini kan akun ini kan bisa saja dialihkan ke cabang manapun ya Pak. oke baik baik Akun Bapak sedang ada di jadi saya yang bisa baik baik Bu. Kira-kira Bapak itu bisa membayarkannya kapan ya Pak? Bisa bisa langsung deh karena ini saya masih ada banyak urusan laporan kuliah juga ada SID tugas pajak yang belum istilahnya masih terus bersita karena ada beban jiwa. Jadi nanti kalau sudah saatnya kan mungkin aku ada untuk kalau Jakarta saya gitu Jakarta saya mungkin paling kalau misalkan mungkin ya ke kantor haji mandiri kantorku atau ke Islami ya Bukan sama Bapak. ya Nah ini Bapak itu bank atau gimana ya Pak? Atau Bapak emang sudah tidak bekerja? ya secara logika saya keperluan ya Apa dan asetnya diminta oleh Pak Haji. Nanti kalau ada WA akan saya kasih tunjuk berita ada penyitaan dari hasilnya. Jadi kita tidak ada yang namanya populer atau relevan tidak. Tapi kalau ada pertanyaan ini ada bekerja dan saya tetap bekerja. Saya mendapatkan pendapatan, tapi pendapatan itu belum bisa saya menangkan untuk pembayaran karena masih banyak hal yang harus saya dahulukan dulu gitu. Oh ya, jadi Bapak saat ini akan diskusi sama Bapak dia. Ya, nanti ada WA saya atau di mana saya akan kirim pesan atau Anda kirim alamat kantor Anda, nanti saya akan kirim datanya. Jadi itu sebuah hal yang bukan sebuah alasan tapi realita. Saya garis bawahi bukan alasan tapi realita. Oke. Baik. Baik. Masih atas waktunya, Ya. selamat pagi. Selamat pagi, sehat selalu juga. Ya, Pak. Baik, itu adalah chat dari seorang deskol wanita mengaku fine, dan saya akan melanjutkan dulu karena dia kemudian menchat saya. Jadi saya lanjutkan dulu. Isi chatnya apa saya akan tempel di akhir video supaya ini semua terang benderang. Fine-nya itu seperti ini. Kenapa saya bicara fine ini? Karena ini nanti kalau tidak jelas akan saya tempel nomornya dari 0812155237002. Fayin. Foto profilnya 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Dan setelah itu melanjutkan chat dengan mengirimkan form pendaftaran. Saya tidak tahu ini dia atau tidak, tapi jangan khawatir, ini akan saya tempel. Saya bacakan setelah form. Selamat pagi Pak Hani Tejo Wahyono. Berikut ini saya kirimkan form permohonan. Itu dikirim di 9.18 menit.
Kemudian saya menjawab, selamat, baik, nanti saya akan segera pelajari file karena ini saya sedang di Polresta. Jadi saya sudah katakan di awal bahwa ketika Desko wanita ini menelpon, saya sedang di Polresta untuk menindaklanjuti video minggu kemarin yang sudah saya upload, menanti oknum kolektor yang ingin menanti nyali oknum kolektor untuk berperkara di kepolisian. Itu sudah saya follow up sampai hari ini. Tapi sayangnya dari mulai saya upload tanggal 8 sampai sekarang ini, kolektor yang bernama Tommy itu tidak berani menelpon saya terus, dan saya belum dapat mengumpulkan data-data otentik agar supaya semua berkasnya lengkap A1, dan saya pasti janjikan pada Anda Tommy yang berlaku sebagai oknum kolektor yang pecundang, tidak layak sebagai seorang lelaki. Dan jika Anda menganggap saya ini gertak sambal, silahkan Anda buktikan kepada saya. Saya pasti akan menemukan Anda, dan saya pasti akan mencarikan pasal, karena saya tidak berhutang dengan Anda Tommy. Pasal pidananya banyak, bisa pencemaran nama baik karena saya tidak berhutang dengan kamu Tommy, atau pasal-pasal pelanggaran tindak pidana IT lainnya. Saya menjawab, saya sedang di Polresta. Ini ada saya foto Mako Polresta. Baik, nanti saya akan pelajari file karena saat ini saya sedang di Polresta. Kemudian Ibu Fayin ini menjawab, maaf Bapak, saya tadi yang konsultasi terkait problematika yang sedang Bapak alami. Apakah dana minimal 1 juta untuk dibayarkan supaya dari kami bisa lihat etikat baik yang Bapak punyai untuk melunasi tagihan kartu kredit Bapak. Jadi saya ulangi ya, setelah saya tunjukkan saya sedang di Polresta Sukarya, Polresta, dan langsung saya replay, mohon maaf Bapak, saya tadi konsultasi terkait problematika yang sedang Bapak alami. Apakah dana minimal 1 juta bisa dibayarkan sebagai etikat baik? Ini langsung saya jawab. Yang pertama saya jawab dulu replay yang pertama, ketika dia bilang, selamat pagi Pak Hani Tejo Wahyono, berikut ini saya kirim form permohonan. Jadi ini saya replay satu persatu, karena kan kalau enggak kan tidak sopan. Menjawab chat itu harus runtut dan detail ya. Kok enggak gitu ya. Oke, nanti saya akan tempel. Kemudian yang kedua tadi baru saya jawab, yang chat, mohon maaf Pak, untuk saya harus bayar 1 juta. Jadi saya jawab, saya tidak akan melakukan pembayaran menggunakan model seperti itu. Saya jawab demikian. Terima kasih, saya jawab begitu. Dan lanjutannya adalah, tadi kan saya ditelepon menjanjikan bahwa dia mempertanyakan bapaknya apa masih bekerja di peternakan.
Saya bilang, peternakan saya disita dengan Anda, Bank Mandiri TBK. Dan nanti setelah saya pulang sampai rumah, saya akan kirim ke Anda itu, saya langsung tulis. Dan sesampai di rumah, sesuai dengan janji saya, akan saya fotokan dokumen penyitaan aset oleh Bank Mandiri TBK. Ini ya. Dan kemudian saya mengucapkan terima kasih, tadi sudah saya katakan. Gantian Deskol tadi mereplay kata-kata saya, dan sesampai di rumah sesuai dengan janji saya akan memfotokan dokumen penyitaan oleh aset Bank Mandiri. Itu di replay dan dijawab oke, dan saya Oma Solusi Indonesia Foundation selalu tidak mengajarkan untuk arogan, toto kromo, tepo sliro, sopan santun selalu saya prioritaskan. Tapi ketika kita ketemu dengan Deskol ala preman, apalagi oknum diskon ala preman ini pecundang, tidak berani mengatakan menagih dari bank mana, cenderung tidak layak menjadi seorang lelaki, baru saya akan menindak tegas mereka. Saya ucapkan matur nuwun. Dan sesuai dengan janji saya itu, saya masih 922 ini masih di Polresta. 922 saya masih di Polresta. Dan setelah saya sampai rumah, apa yang saya janjikan itu saya penuhi. Saya langsung penuhi dengan mengirimkan form yang disita oleh bank. Sebentar ya, saya harus urutkan satu persatu supaya tidak ada dusta. Yang saya kirimkan ke orang itu maksudnya Fayin tadi, adalah foto penyitaan aset Mandiri yang saya kirimkan adalah ini. Nanti juga saya tempel. Kelihatannya. Ya ini sekilas dulu, nanti saya tempel. Dan ini sudah saya kirimkan, dan chat itu berhenti, tidak dilanjuti, tidak ada komentar apapun. Jadi itulah cara menjawab yang baik dan benar jika Anda bertemu dengan Deskol yang masih menggunakan toto kromo, masih ada kesantunan. Ya kita sambut dengan sukacita. Bukan alasan, tapi itu realita. Saya lanjutkan untuk voice record yang kedua. Terjadi tanggal 1 bulan 8 2022, mengaku bernama Ricky, mewakili Bank BRI, dan ini hanya voice record, tidak melanjutkan dengan chat walaupun dia menanyai nomor WA saya.
Oh mohon maaf, itu tadi Yogi, saya tadi padahal menyebutkan Ricky. Saya ulangi, saya akan mulai mengurutkan lalu tanggal. Ini tadi salah. Setelah tanggal 28 Sayin, kemudian adalah Ricky mewakili dari Bank BRI tanggal 1 bulan 8 2022. Saya buka Pak Hani Tejo Wahyononya ada Pak? Saya, saya. Pak. Ya ini saya Ricky Pak dari BN. Oh, konfirmasi ini tunggakan kartu kreditnya Pak. Iya, masih belum bisa saya usahakan untuk bayar tuh Pak Riki. Jadi mau sampai kapan Pak? Ya sampai kapannya ya Anda tahu sendiri ya, karena kan bertubi-tubi ada perkara terus yang belum bisa saya untuk mencadangkan. Pendapatan sih ada, cuman habis untuk keperluan keluarga dulu. Oh gitu, tapi kan bisa Pak menyisihkan dulu Pak. Lah begini Pak Riki problematikanya. Kartu kredit saya itu tidak cuma BRI satu, ada beberapa bahkan puluhan. Kalau satu saya usahakan dan lainnya tidak, nanti saya malah tidak etis, kode etiknya tidak ada. Tapi kalau nanti sudah ada sebuah, Tapi udah ada Pak gambaran misalnya usahanya mulai ada perkembangan atau gimana gitu. ya ini masa pemulihan COVID ini ya belum ada yang lebih baik lagi Pak. Masih biasa saja, malah jauh cenderung masih normal, sepi-sepi Pak. Bapak sekarang usaha apa Pak? Saya usahanya menyambi macam-macam. Buka kantor hukum, menjadi mentor, menjadi perantara kalau ada orang cari tanah atau mobil dan sebagainya Pak Riki. Serabutan gitu ya. Betul. Tapi nggak bisa emang Pak, kan tetap harus diinikan Pak. Saya tahu hutang pasti saya bayar, tapi kalau kondisinya belum memungkinkan kan mau recovery dan schedule kan juga nanti akhirnya stop di jalan lagi, tidak ada guna Pak Riki. Memang kalau misalkan nih Pak, Bapak langsung kesanggupan Bapak berapa Pak? Nggak ada gambaran karena multiple card saya dan bahkan aset saya disita sama Bank Mandiri. Anda bisa lihat di track record di SLIK, ada satu aset tanah yang disita oleh Bank Mandiri TBK. Jadi nggak ada nih Pak niatan untuk menyelesaikan. Bukan niat ya, tolong Anda catat ya, kata-kata Anda jangan bilang niat ya. Belum memungkinkan. Kira nggak ada niat gitu. Kalau nggak ada niat beda. Kalau nggak ada niat, Anda tidak akan pernah saya untuk sambut dan saya menceritakan apa adanya. Begitu Pak. Bisa nih Pak masuk dulu 500 ribu. Oh tidak bisa, tidak ada guna. Buang-buang uang tidak ada juntrungnya untuk apa? Siap. Jadi kemungkinan Gini, saya sudah mengatakan beberapa bank, BRI kan ada yang kecil ya nilainya ya, ada yang kelihatannya gold ya. Itu kalau nanti saya sudah ada dana yang bisa saya cadangkan, saya akan ke Bank BRI yang di Jalan Slamet Riyadi. itu Pak. Oke. Sudah nanti saya hubungi lagi saja. Silahkan Anda kalau mau telepon rumah boleh, nomor handphone boleh 0851 Iya, 00 iya, 51 iya. 7473. 7473. Ya. Oke. Ini Pak Riki ya? Iya, Ricky saya dari Godea. Oke Pak Riki, dari Godean Jogja berarti ya? Iya, benar. Baik, nanti kalau misalkan Anda mau untuk sebuah report untuk atasan, anytime Anda mau telepon saya boleh. Kan ini pembicaraan kita rekam. Siap. Baik. Ya, Pak. Sudah Pak, balik segitu aja Pak. Baik. Terima kasih ya Pak. Siap, sama-sama. Selamat siang. Itu tadi adalah voice record percakapan saya dengan seorang
deskol yang bernama Ricky. Dan seperti dengan judul kita yang saat ini video yang Anda tonton, bahwa belajar berlatih berdialog dengan kolektor. Jadi ketika deskol ini mau memprovokasi, oh saya kira Bapak tidak ada niat. Kalau Anda menjawabnya keliru, tadi deskol yang bernama Ricky tadi, kalau tidak saya sekakmat dengan kata-kata yang tepat, berarti Bapak, saya kira Bapak tidak ada niat. Kalau tidak segera kita counter dengan tegas, menjawab dengan benar, ibaratnya istilahnya ngelunjak. Jadi kalau Anda itu tugasnya adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh deskol, tapi jangan Anda izinkan kata-kata deskol itu sepanas apapun bisa melukai hati Anda. Karena tidak ada orang yang bisa melukai hati Anda jika Anda tidak mengizinkan hati Anda untuk dilukai. Anda dengarkan dulu, jangan ikut bercecet-cewek bersama. Kita ini bukan sedang berlomba burung berkicau. Jadi biarkan mereka berkicau dulu sampai lelah, baru kita sekakmat. Itu komentar saya yang Ricky. Dan tadi saya lanjutkan yang ketiga, yang Yogi, deskol Yogi, telepon tanggal 2 bulan 8 2022, mengaku mewakili CMB, tapi ini suaranya berisik sekali. Saya tidak tahu backsoundnya kenapa berisik, dan saya akan setelkan untuk yang ketiga. Saya sendiri, Pak. Iya. Saya Yogi, Pak, dari Bakti Research Semarang. Iya. Ya, konfirmasi mengenai tagihan kartu kredit Bapak ini. Gimana ya, Pak? Ada penyelesaian? Iya, belum ada way out-nya saya. Belum ada ini, penghasilan. Penghasilan ada dong, kalau enggak makannya pakai apa? Tapi belum ada yang bisa disisihkan untuk bayar. Mana dibayarkan? Betul. Gimana itu, Pak? Ya tadi sudah saya katakan, penghasilan sih ada, tapi belum bisa disisihkan untuk bayar hutang. Soalnya sudah lama ini, Pak. Betul, saya juga menyadari hal itu sejak 2013, tapi dari tahun ke tahun belum ada yang bisa ada kesempatan untuk menyisihkan menabung, Pak. Begini Pak Yogi, kartu saya itu multiple card. Jadi kalau saya memprioritaskan satu bank, itu nanti efeknya bank lainnya juga akan begitu, dan itu tidak akan menyelesaikan perkara, Pak. Selain ada lagi bank lain. Betul, betul. Terutama saya juga ada perkara aset saya di Bank Mandiri TBK kena sita marita. Anda kalau mau telepon saya ke nomor handphone boleh Pak Yogi. Karena di rumah seringkali tidak ada orang. Kenapa? Bu Ratna. Iya. Ibu Ratna sebenarnya tahu juga nomor handphone saya. Cuman karena kan sekarang ini kan COVID kan sudah mulai mereda, sehingga semua aktivitas kan tatap muka, sehingga saya harus selalu berada di luar rumah. Kalau Anda mau mencari saya ketika tidak ada yang mengangkat, silahkan di 0851 00 51
7473. Nomor bapak pribadi ya? Oh iya. Saya menjanjikan sebuah tiket baik dan tolong didoakan kalau nanti ada rezeki yang bisa saya sisihkan, dikurangi untuk biaya hidup bisa disisihkan, saya akan memulai dari satu persatu dengan cara satu kali bayar selesai negosiasinya. Semarang, saya nggak pernah di kota Semarang. Saya selalu di Solo di Kapten Patimura nomor 34. Di kantor yang mana? Yang untuk recovery, restart, testart itu di kantor mana? CMP mana? Atau di CMP yang dulu bekas Wisma Lipo? Kalau untuk Patimura di Sultan Agung. Oke, nanti kalau misalkan Bapak tolong ada di kantor tolong juga ada di alihkan Bapak hubungi aja kalau saya tanya ketika tanya mungkin bisa tangkapnya Bapak. baik, ini nama siapa? Sorry saya catat, saya Yogi. Pak Yogi, oke Pak Yogi, saya paham kalau misalkan nantinya ada sebuah berkat yang melimpah, saya akan ke Sultan Agung Semarang. Baik, Ya kalau gitu maaf ya Pak. nomor handphone saya sudah dicatat ya Pak Yogi ya. Maaf ya Pak. Oh, enggak apa-apa. Saya yang minta maaf karena masih belum bisa menyelesaikan kewajiban yang masih tertunda. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik, itu adalah dialog voice record saya versus Deskol Yogi CMP, dan saya kasih komentar tentang saya versus Yogi ini. Saya katakan berkali-kali pada anda sekalian, khususnya pada Anda yang saat ini sedang mengalami problematika menunggak utang kartu kredit. Penting sekali ketika Anda ini berdialog dengan kolektor, entah itu debt collector, itu deskol, menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Tadi sebenarnya si Yogi ini ada niat, ada modus mau menggiring saya. Berarti Bapak tidak berpenghasilan. Sudah saya katakan berkali-kali. Andai kan Anda salah mengatakan, itu pasti dia akan ada potensi untuk melanjutkan dialog dengan bully. Saya langsung menjawab, oh kalau penghasilan saya pasti ada. Tapi penghasilan ini saya prioritaskan untuk mendanai kebutuhan rumah tangga saya dulu. Dan ketika saya menjawab itu dengan benar, tepat, Yogi ini tidak mau atau mungkin tidak bernyali atau paham bahwa debitur yang saat ini sedang macet, paham tata cara berdialog dengan deskol, sehingga akhirnya seperti yang tadi Anda dengarkan, tidak ada lanjutan ke bully. Dan ini adalah harapan saya mendirikan Omah Solusi Indonesia Foundation. Sudah tidak zamannya lagi menagih kepada debitur yang saat ini sedang macet, melanggar aturan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 di ASP, walaupun di sana tidak ada kata-kata dilarang melakukan bully, tapi itu tidak selayaknya
karena kita ini bangsa yang bermartabat, berharkat, mempunyai Pancasila, dan sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Anda bisa mengerti apa yang saya ajarkan dan bisa step by step menerapkan ketika Anda sedang berdialog dengan kolektor, baik itu debt call ataupun desk call. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.